terpaksa sedikit perpanjang karena tadi saya telat datang, sama kemarin hanya kurang setengah jam kalau tidak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru izin nanyakan beberapa hal berikut. 1, sampai 4 ini. Hukum jenggot yang sebenarnya apakah sunnah atau wajib? Allahumma shalli ala sayyidina. Begini. Kita minum dulu. Percaya atau tidak percaya? Percaya atau tidak percaya? Terserah. Kalau kita mengaji sama para ulama kita, misalnya waktu saya mengaji di Mesir dengan Al-Allamah Muhaddithul Iskandariyah As-Sayyid Muhammad Ibrahim Abdul Ba'ith Al-Kattani Al-Husaini radhiyallahu anhu. Beliau masih hidup, masih segar bugar, mudah-mudahan beliau panjang umur. Ulama luar biasa, muhaddis, sampai dijuluki Muhaddithul Iskandariyah karena beliau dari Alexandria. Beliau dijuluki muhaddisnya, ahli hadisnya, pakar hadisnya Alexandria. Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'ith Al-Kattani Al-Husaini, beliau zuriyah Nabi dari Imam Jalul Imam Husain. Waktu itu beliau mengatakan sesungguhnya yang sunnah itu memotong jenggot, bukan berjenggot atau memanjangkan jenggot. Percaya atau tidak? Tapi seperti itu. Yang sunnah sesungguhnya memotong jenggot. Kok bisa begitu? Bisa saja. Bayangkan, lucu nggak sih? Lucu nggak sih? Dikumpulkan orang-orang berjenggot, lalu diperintahkan berjenggotlah. Lucu itu. Orang-orang akan bilang, kan kami sudah berjenggot semua. Gimana sih? Masa Nabi memerintahkan panjangkan jenggot kepada orang-orang yang ketika itu rata-rata panjang semua jenggotnya? Orang Arab bahkan sampai sekarang. Memang orang Arab ini gimana ya? Dia lebih subur ya. Bukan hanya bagian sini ya, mungkin yang lain-lain juga, dada mungkin ya, dan lain-lain. Bahkan sini-sini ya, lengan-lengannya itu juga berbulu kan. Memang orang Arab itu subur kalau soal jenggot, soal itu juga. Orang Arab itu berjenggot semua. Masa dikumpulkan oleh Nabi, lalu Nabi mengatakan berjenggotlah, panjangkan jenggot, kan aneh. Jadi tidak mungkin Rasulullah SAW memerintahkan panjangkan jenggot kepada kaum yang memang sudah berjenggot semua dan rata-rata panjang. Lalu apa yang sesungguhnya terjadi? Nabi tidak suruh panjangkan jenggot, Nabi suruh potong jenggot. Allahu Akbar, kok bisa begitu, terbalik sekali. Iya, memang begitu. Coba kita baca hadis-hadisnya. Kalau tidak salah ada 4 lafaz yang masyhur dalam soal jenggot ini dalam beberapa riwayat dan kebanyakan sahih, tapi lafaznya beda-beda, beragam. Ada yang mengatakan waffirul liha, ada yang mengatakan auful liha, ada yang mengatakan a'fu al-liha atau u'fu al-liha. Ada lagi waffirulah gitu. Waffiru, aufu, apa lagi? Waffiru, aufu, sama u'fu. Ada satu lagi, apa saya lupa. Kalau tidak salah arkhul liha atau urkhul liha. Semua lafaz-lafaz itu, coba misalnya auful liha, ada kan ayat auful kail. Aufu ini artinya apa? Kebanyakan orang mengartikan panjangkan. Masa Nabi bilang panjangkan jenggot? Wahai sahabat, kan panjang semua. Aufu itu artinya apa? Auful kail misalnya, sempurnakan takaran. Kalau kita mau menimbang untuk zakat, itu sempurnakan. Bagaimana menyempurnakannya? Aufu itu, misalnya kita ambil takarannya, kita wus berasnya atau gandumnya, kita sendok dia, kita sekop dia gitu.
Ada lebihnya itu. Pasti ada lebihnya. Supaya dia sempurna, tidak kurang, tidak lebih, apa yang dilakukan? Dipangkas. Set. Nah, itu namanya auful kail. Itu namanya auful kail. Jadi aufu itu memangkas. Auful liha, pangkas jenggot. Subhanallah. Subhanallah. Dan Nabi suruh memotong jenggot. Maksudnya memotong yang berlebihan. Misalnya ada orang panjang, tidak karu-karuan. Nah, itu anulah kata Nabi. Itu tuh kamu tuh, itu kok begitu rupanya nggak rapi. Rapikan, pangkas dia seperti orang yang memangkas tukang kebun yang memangkas. Nah, itu namanya aufu. Tuh. Jadi Nabi justru sunnahnya adalah memotong jenggot dalam konteks merapikan, tidak berlebihan dan bla bla bla. Lafaz lain misalnya arkhu. Ada lafaz hadis-hadis begitu, arkhu al-liha. Arkhu ini juga sering diartikan panjangkan. Apa iya panjangkan? Tidak. Arkhu ini artinya biarkan, lepaskan. Angka, aja biarkan, lepaskan, panjangkan maksudnya. Tidak, bukan panjangkan maksudnya. Biarkan itu maksudnya, lihat lanjutan hadisnya makanya. Apa lanjutan hadisnya? Khalifu al-majus, khalifu al-musyrikin, khalifu. Kata Nabi, selisihi, jangan sama kayak orang-orang Majusi, Yahudi, Nasrani itu. Nah, Yahudi, Nasrani dan Majusi ketika itu diapa-apain jenggotnya itu, entah dikepang, entah dikuncir, entah digulung-gulung. Iya. Kata Nabi, biarkan jenggotmu arkhu, lepaskan dia, jangan kayak mereka diapa-apain. Itu maksudnya Nabi. Maksudnya lepaskan di. Kan dalam bahasa Arab arkhus sitarah. Ada itu. Apa arkhus sitarah? Panjangkan tabir? Tidak. Lepaskan tabir-tabir itu kan kalau digulung. Arkhus sitarah, lepaskan. Terkur. Itu maksudnya. Bukan panjangkan dia sambung-sambung. Tidak bisa begitu. Arkhul liha, ayo yang digulung-gulung, dikapang-kapang, lepaskan. Biar gak sama kayak orang kafir. Itu maksudnya. Bukan panjangkan sepanjang, ini kaji dong gimana. Tuh, ternyata arkhu artinya, dia, biarkan dia, sendiri, tidak usah diutak-atik, tidak usah digaya-gayain. Kayak orang kafir. Tuh, yang sunnah itu begitu. Yang sunnah itu memangkas dan merapikan. Bukan, anda. Tuh, kalau kita ngaji begitu sama para ulama yang memang ahlinya. Ini yang mengajarkan saya, yang ulama mengatakan ini berjenggot juga kok. Bukan dia apa gitu. Cuma ya tidak terlalu berlebihan. Seperti diajarkan Nabi, jangan berlebihan. Ada lafaz lain. Sudah 2 lafaz kita bahas. Secara bahasa saja sudah jelas, bukan memanjangkan, tapi memangkas dan merapikan. Waffirul liha. Allahu Akbar. Ini juga hadis sahih. Waffiru. Kebanyakan orang bilang panjangkan. Ya semuanya dipanjang gimana? Kok semuanya diartikan panjangkan? Yang tidak bisa panjang gimana? Stres dia. Harusnya harus pakai obat, pakai itu kan gara-gara Anda yang menafsirkannya panjangkan sepanjang banyak. Wafiru. Saya ini kan sudah 12-an tahun di Mekah, 11-an tahun di Mesir, lahir di Mekah. Pahamlah zauq orang Arab insyaallah, bukan sombong. Bahasa Arab itu wafir katanya. Wafir itu artinya apa? Hemat-hematlah. No. Bahasa Arab begitu. Irit-iritlah itu wafir. Apa misalnya? Taufir itu irit. Ya. Misalnya, iya wafir itu artinya iritlah, hematlah, itu wafir. Betul, silahkan dicek lagi, dikaji bahasa Arabnya, kamusnya. Wafir artinya iritlah. Wafirul liha, irit-iritlah berjenggot. Subhanallah ya karim. Kenapa diartikan panjangkan sepanjang-panjangnya? Jauh sekali itu bedanya. Allahu Akbar. Wafirul liha, irit-iritlah berjenggot. Irit-irit. Secukupnya berjenggot itu. Jangan takut orang. Betul, emang. Bayangkan gitu. Bayi pun nangis dia kalau melihat itu. Nabi juga saya bilang jenggotnya enggak. Lagi pula wajah Nabi jangan samakan wajah bulan purnama begitu. Masya Allah, guru saya di Mesir mengatakan Rasulullah SAW itu kalau tidak berjenggot palang semua orang, pingsan. Alhamdulillah. Untuk beliau aja memang harus berjenggot, kalau enggak pingsan orang. Bulan purnama begitu. Jadi jenggot itu setidaknya meringankan beban yang melihat. Enggak stres dia, enggak pingsan dia melihat beliau.
Jenggot itu bisa membuat orang mampu sanggup melihat beliau dalam tempo yang lama. Ya kalau kita bukan bulan purnama lagi, apa mungkin? Hah? Gerhana bukan kita? Gerhana malam. Lagi pakai terus tidak teratur terus bombak lagi lah, takut semua orang. Macam dia apa-apakan lagi, dikuncir dia apa, udah sama seperti. Allahu a'lam. Tuwaffiru. Ada satu lafaz, ada lafaz lagi? Apa misalnya? Aufu sudah, u'fu belum. No, kan u'fu juga kan afu. Afu itu kan lebih, kelebihan. Allah, buka kamus. Afu itu udahlah di u'fu liha. Apa udah diringankan, jangan diberatkan, jangan dibikin jangan ditebalin sekali lah, jangan dilebatin gitu. Udah santai aja, biasa. Dan terbukti para sahabat, sejumlah sahabat itu dipotong. Yang misalnya ada sahabat yang setiap dia melebihi genggaman tangan pasti dipotong, melebihi genggaman dipotong. Itu karena paham perintah Nabi. Bukan ya Allah ya kayak sampai mata kaki. Wallahu alam. Jadi seperti itu lebih kurang tentang jenggot.